sudah ada signal ya, Samsat Digital Nasional, bahwa pembayaran dan pengesahan STNK sekarang bisa melalui aplikasi Signal namanya, Samsat Digital Nasional, dan ini berlaku secara nasional. Mengingatkan untuk kepada seluruh pengguna kendaraan ataupun wajib pajak agar selalu tertib administrasi di dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, memiliki SIM, STNK yang sesuai dengan ketentuan, berlaku selama 5 tahun dan setiap tahun wajib disahkan. Oke, tentang STNK yang terakhir, Dan, ini apakah pembayaran pajak itu sudah seperti halnya SIM, pembuatan SIM, jadi sudah nasional atau seperti apa, Dan? Sekarang sudah ada signal ya, Samsat Digital Nasional. Juga sekali kita sampaikan kepada teman-teman Polistori ya, bahwa pembayaran dan pengesahan STNK sekarang bisa melalui aplikasi Signal namanya, Samsat Digital Nasional, dan ini berlaku secara nasional. Jadi bisa membayar melalui aplikasi. Kemudian wajib pajak tersebut ataupun pemilik kendaraan itu setelah registrasi di aplikasi Signal bisa melakukan pembayaran baik melalui transfer rekening, kemudian bisa melalui mobile banking, bisa melalui aplikasi pembayaran lainnya lah. Kemudian dengan cara itu setelah dinyatakan bisa untuk selesai melakukan pembayaran, dia nantinya akan mendapatkan QR code. QR code ini bisa digunakan baik sebagai tanda bukti bahwa wajib pajak tersebut telah melaksanakan kewajiban membayar pajak dan telah melaksanakan pengesahan. Jadi tidak perlu lagi dia harus mencetak tidak perlu harus dicap dan diparaf oleh petugas, karena itu sudah dinyatakan sah dari Korlantas seperti ini, sudah memberikan petunjuk dan arahan. Jadi tidak perlu lagi untuk sebenarnya dicap dan diparaf, tidak perlu lagi. Di kolom-kolom yang di STNK itu ada 4 kolom. Apabila dia sudah melaksanakan secara pembayaran secara aplikasi, sudah dinyatakan sah. Jadi nanti ada keterangannya di aplikasi itu kan, bahwa dia sudah melakukan pembayaran. Dan pada saat dicek, diperiksa di jalan atau dilakukan pemeriksaan ranmor, ya bisa menunjukkan. Gitu. Siap, Dan. Mau diangkat dulu deh? Ayo. Oke, itu tadi, Dan, tentang mekanisme seputaran SKCK ya, Dan. Nah, kemudian STNK, SKCK. Maaf teman-teman, saya kalau berhadapan dengan komandan tuh agak gugup saya. Padahal komandan ini adalah salah satu komandan yang terbaik. Saya selama berdinas di Polrestabes Bandung di bawah pimpinan beliau belum pernah saya kena marah dan sebagainya, makanya saya hubungannya masih baik. Oke, dan selanjutnya nih tentang mekanisme balik nama, Dan, karena yang tadi komandan sampaikan, ketika misalnya ada aplikasi tadi namanya Signal, mungkin itu salah satunya harus kendaraan yang atas nama pribadi ya, Dan ya. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin salah satu syarat untuk balik nama itu sendiri, Dan. Jadi saya kembali kembali kepada fungsi rekiden sendiri, salah satunya adalah dalam rangka fungsi forensik kepolisian. Beberapa kasus-kasus besar yang terjadi, misalnya nih kasus bom Bali, dulu teridentifikasi pelaku tersebut dari kendaraan yang digunakan L300 yang ikut meledak pada saat itu. Ditelusuri pemilikannya, ditelusuri berdasarkan nomor rangka yang ada, dilakukan pengembangan penyidikan, tersebutlah beberapa pelaku yang saat ini sudah menjalani hukuman. Nah, dari sini kita berangkat bahwa salah satu fungsi rekiden adalah untuk mengidentifikasi kendaraan tersebut. Makanya mengidentifikasi kendaraan berikut dengan pemiliknya. Mas Bubun memiliki kendaraan misalnya sepeda motor Honda, kemudian teridentifikasi di Samsat. Amit-amit mungkin terjadi suatu hal, terjadi tindak pidana, terjadi kecelakaan lalu lintas, bisa kita identifikasi melalui nomor polisi. Nah, kalau orang-orang tidak tertib administrasi, ya gimana dia bisa membantu kepolisian? Terjadi tabrak lari, teridentifikasi nomor polisinya. Kalau sudah berpindah tangan dan sebagainya, sedangkan tidak dilaporkan, kan kita sulit untuk melakukan pelacakan. Sehingga saran saya selaku petugas kepolisian adalah, begitu kendaraan dipindah tangankan atau sudah tidak digunakan lagi oleh pemilik sebelumnya,
ya kita menyarankan untuk malah kita mewajibkan dia untuk bisa melaksanakan kewajiban untuk balik nama kendaraan. Ya. Itu tadi gunanya adalah dalam rangka fungsi rekiden untuk forensik kepolisian. Nah, syaratnya tidak terlalu susah, cukup dengan KTP pemilik yang akan selanjutnya di atas namakan. Ya. Misalnya kendaraannya Mas Bubun mau di kendaraan lamanya punya Mas Bubun, sekarang sudah dibeli sama Mas Diki, maka KTP Mas Diki yang didaftarkan di Samsat sesuai dengan alamat KTP. Kemudian ada nilai perhitungan pajak pertambahan BBN 2 dan PKB-nya yang berlaku. Kemudian ya STNK merupakan syarat wajib, STNK asli, BPKB asli. Kemudian yang paling penting sekali tadi selalu saya sampaikan adalah cek fisik kendaraan. Karena itu kan salah satu sarana kita untuk mengidentifikasi kendaraan, mencocokkan antara data kendaraan dengan dokumen. Gitu. Takutnya nomor rangkanya atau mesinnya ada perubahan, pasti kita akan ada pertimbangan lain. Berarti nggak perlu ada KTP yang pemilik yang lamanya, tidak perlu. Cukup KTP pemilik yang baru. Soalnya banyak teman-teman yang ribet katanya nyari si pemilik yang pertamanya karena memang mungkin udah ke tangan keberapa, akhirnya dia nggak mau ngurusin BBN karena kesulitan itu. Ya, kalau ada persyaratan tambahan apabila kendaraan itu dia dapatkan dari hasil jual beli, maka ada tambahan kwitansi. Kwitansi pembelian itu ya. Gitu. Oke, teman-teman, itu tentang mekanisme untuk balik nama kendaraan. Oke, selanjutnya di Dana. Mekanisme untuk mutasi Dan. Oke ya, kalau tadi kan BBN, kalau ini mutasi karena banyak nih kemarin juga ada yang nge-DM, Pak, kalau misalnya saya pindah RT tanpa harus pindah kota atau apa, ini mah pindah RT, apakah dia harus mutasi atau gimana? Itu Dan. Jadi gini, kita untuk kendaraan ini kan merupakan harta benda ya. Harta benda atau milik perorangan, milik perorangan ataupun badan usaha bisa. Kemudian harta benda yang dimaksud ini berupa kendaraan adalah kendaraan yang bergerak, ya bisa mobile kemana saja. Bisa mungkin Mas Bubun berangkat ke Lampung, kendaraan tersebut masih terdaftar dengan nomor polisi Lampung, dengan polisi Bandung ke Lampung dan sebagainya. Nah, untuk itu kalau pada saat kendaraan tersebut mutasi, baik yang keluar daerah wilayah pendaftaran ataupun masih dalam lingkup pendaftaran, misalnya Mas Bubun kemarin tinggalnya di misalnya di Racasari ya. Kemudian karena punya rumah baru real estate mungkin ya amin ya. Amin. Pindah rumah ke Sentrasari. Amin ya. Amin. Sehingga Mas Bubun harus pindah alamat ya. Ganti KTP. Nah, itu pun semuanya kan terbalik tadi kepada tertib administrasinya. Jadi Mas Bubun harus melaporkan ke Samsat bahwa sudah berganti alamat sesuai dengan identitas yang ada. Syaratnya sama sih tadi. Syaratnya bersama. KTP, kemudian STNK, BPKB, cek fisik. Sama cek fisik. Gitu. Jadi ya kita harapkan masyarakat juga tertib, membantu kita untuk tertib administrasi. Iya, betul. Gitu. Selain tertib administrasi juga teman-teman ingat ya, harus tertib, harus bayar pajak. Orang biasanya Dan bahasanya orang bijak itu taat bayar pajak. Ya. Oke. Kan dengan dia taat pajak juga dia tertib administrasi jadinya. Iya, betul. STNK-nya bisa diperpanjang setiap 5 tahun dan disahkan setiap 5 tahun. Iya. Gitu. Siap. Oke, yang terakhir nih Dan. Ini ada titipan dari anak-anak. Titipan pertanyaan maksudnya Dan. Titipan pertanyaan dari anak-anak yang suka istilahnya ngemodik motor Dan. Yang dia biasanya beli motor mungkin sama orang tuanya dikasih warna hitam, tapi karena dia suka warna pink, akhirnya dia spotlight lah atau mungkin dicat juga jadi warna pink. Nah, apakah itu diperbolehkan, dan kalau memang diperbolehkan seperti apa dan mekanismenya? Proses ganti warna kita masih bisa mengakomodir ya, masih dalam di Perpol 7 2021 sendiri mengakomodir itu perubahan warna yang
syaratnya sebenarnya sih tinggal ini saja, surat keterangan dari bengkel tentang perubahan warna dari warna hitam menjadi warna putih mungkin ya. Warna hitam menjadi merah bisa saja. Yang penting ada surat keterangan dari bengkel. Gitu. Kemudian ya tadi syaratnya sama sih. KTP, STNK, BPKB, syarat standar dan cek fisik. Yang kita tidak perbolehkan adalah merubah bentuk dari kondisi awal yang sesuai dengan standarnya menjadi bentuk lain yang tidak sesuai dengan standar pabriknya. Misalnya motor NMAX jadi motor X-Max Yamaha gitu. Yamaha Scorpio misalnya gitu. Minta maaf kalau sebutkan merek nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa dan karena kan berkaitan dengan kendaraan. Iya betul kan. Yamaha NMAX kemudian Yamaha Scorpio diambil mesinnya, dipindahkan, modif rangka diganti jadi seperti Harley. Ya, itu kan tidak melakukan perubahan bentuk yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Karena untuk membuat suatu merek kendaraan ataupun bentuk kendaraan motor sendiri itu tidak segampang yang kita lihat. Dia harus melalui proses-proses yang panjang, mulai dari uji kelayakan, kemudian standar keselamatannya bagaimana, fungsi remnya dan sebagainya yang perlu proses semuanya. Siap. Oke ya, jadi teman-teman, buat teman-teman yang suka modifikasi, jadi kalau untuk perubahan warna mungkin masih bisa akomodir ya Dan ya, tapi ingat yang nggak boleh itu merubah bentuk yang tadi kata Komandan Yamaha jadi Moge, Harley dan lain sebagainya. Bentuk Harley. Bentuk Harley ya Dan. Maaf ya kalau nyebutin merek. Iya, apa-apa Dan, siapa tahu nanti Yamaha mau mensponsori acara-acara kita. Nanti kerjasama dengan Pak Arman nih di Samsat, siapa tahu ada kegiatan-kegiatan yang memang mengedukasi masyarakat tentang tertib lalu lintas dan sebagainya. Mungkin bisa menghubungi ini Yamaha, mau Honda, mau Suzuki, terserah, silahkan. Oke, Komandan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat, Komandan. Baik, terakhir mungkin Komandan yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk tertib berlalu lintas dan tertib pajak. Baik, teman-teman Polistory, saya Kompol Arman Sakti SHSIK, kasih STNK di Telantas Polda Jabar, mengingatkan untuk kepada seluruh pengguna kendaraan ataupun wajib pajak agar selalu tertib administrasi di dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan yang pertama memiliki SIM yang masih berlaku tentunya, kemudian STNK yang sesuai dengan ketentuan berlaku selama 5 tahun dan setiap tahun wajib disahkan agar supaya membantu kita semuanya, baik wajib pajak sendiri ataupun kepada tugas-tugas kepolisian dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan operasional kepolisian gitu. Oke. Siap teman-teman, itu mungkin amanat dari Parman yang harus teman-teman taati. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di-share kalau memang video ini bermanfaat. Sekali lagi, sampai ketemu di video-video yang lainnya. Oke, terima kasih Komandan. Terima kasih, sukses terus. Sukses selalu Komandan. Tim Mas Bubun CS. Amin. Semoga Polistory makin maju. Amin. Bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, amin, terutama tugas-tugas kepolisian dan kebutuhan kegiatan lalu lintas ya juga. Ya, betul. Ya, demikian. Semoga sukses terus. Amin.